Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhana lil mu'minin وأنزل القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saya hormati Bapak Kepala Desa Pauk Pampang. Kami hormati tokoh agama, tokoh masyarakat, hadirin jamaah yang insya Allah mudah-mudahan di bulan Ramadan ini Allah curahkan rahmatnya kepada kita semua. Karena sepanjang Ramadan sejak tanggal 1 sampai tanggal 30 nanti rahmat Allah senantiasa tercurah. Apa salah satu bentuk rahmat Allah di bulan Ramadan? Pahala yang diberikan oleh Allah, kata Nabi, tiada batas. Unlimited edition namanya. Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan. Andai umatku tahu keistimewaan apa yang Allah berikan kepada kita di bulan Ramadan, latamannau kullas sanati Ramadan. Maka tentu mereka ingin sepanjang tahun atau sepanjang umur kita isinya Ramadan. Kenapa? Saking besar dan tidak ada batas pahala yang Allah berikan kepada kita. Satu gelas air putih yang disedekahkan di bulan Ramadan, tentu pada malam hari atau pada saat menjelang berbuka, maka pahalanya kalau dihitung, kata Rasulullah, tidak bisa dihitung. Kalau dibilang pahalanya besar, ukuran besarnya itu tidak ada yang tahu. Ini makna betapa pahala dari kebaikan yang kita lakukan di bulan Ramadan, maka tidak ada batasnya yang Allah berikan kepada kita. Maka saya lihat sepanjang Ramadan tidak ada orang yang tidak bosan. Tidak bosan maknanya tidak bosan melakukan kebaikan. Siangnya kita berpuasa menahan haus dan lapar, menahan sesuatu yang bisa membatalkan puasa. Malamnya diisi dengan salat sunat tarawih. Apalagi saya tahu tarawih kita lebih dari 20 rakaat. 2 rakaat saja begitu istimewa dalam pandangan Allah, kata Nabi. Apalagi sampai puluhan rakaat. Maka sejak tanggal 1 sampai tanggal 30 rahmat Allah tiada henti kepada kita semua. Tanggal 1 sampai tanggal 30 dijamin semua yang ibadah di bulan Ramadan diampuni oleh Allah. Makanya besok pada tanggal 1 Syawal, kaulitu min batni ummihi, seperti bayi yang baru lahir dari rahim ibunya. Saya mau tanya, ada bayi yang keluar dari rahim ibunya bawa dosa apa tidak? Tidak. Ada bayi yang punya dosa ketika lahir dari rahim ibunya? Tidak ada. Begitu gambaran pada tanggal 1 Syawal, karena orang yang berpuasa di bulan Ramadan, malamnya dia tadarus, malamnya dia sholat sunat tarawih, malamnya dia iktikaf,
malamnya dia bersedekah dan melakukan kebaikan, maka tanggal 1 Syawal mereka seperti bayi yang baru dilahirkan, karena semua dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Capek kita rukuk dan sujud, capek kita tadarrus, capek menahan haus dan lapar, capek kita juga melaksanakan ibadah sunat, terutama ibadah sunat melaksanakan tarawih. Tapi capek yang sangat membuat kita puas adalah capeknya kita yang sedang beribadah kepada Allah. Tanggal 1 sampai tanggal 30 dapat jaminan. Apa jaminan yang ketiga? Tidak akan disentuh oleh panasnya api dalam neraka itu. Senang apa tidak? Bahagia apa tidak? Makanya Rasulullah menjelang 10 akhir Ramadan berurai air mata membasahi pipinya. Sahabat semua menangis sampai basah jenggotnya, sampai basah bajunya. Akankah Ramadan tahun yang akan datang kita dipertemukan oleh Allah? Akankah tahun-tahun yang akan datang kita akan berjumpa dengan kemuliaan Ramadan? Ramadan pasti setiap tahun datang, tapi apakah jaminan kita tahun depan bertemu Ramadan? Itu yang membuat para sahabat nangis. Tapi kalau kita nangis hari ini, nangisnya apa? Gak punya baju lebaran, gak punya sepatu untuk lebaran, gak punya kendaraan untuk lebaran, gak punya kesenangan untuk lebaran. Sesungguhnya Nabi berulang-ulang mengingatkan kita kepada kita semua umatnya, laisal idu, bukan Idul Fitri itu liman labisal jadid, bagi mereka yang baru bajunya, baru pakaiannya, baru sarungnya, baru tempat tinggalnya, baru perhiasannya, baru istrinya. Bukan itu orang yang Idul Fitri, kata Nabi. Idul Fitri hakikatnya orang yang bertambah taatnya kepada Allah. Bagaimana cara kita mengukur taat kita setelah Ramadan? Kalau Ramadan mau tadarus, habis Ramadan mau juga tadarus. Kalau Ramadan rajin kita sholat sunat, ba'da Ramadan jangan tinggalkan sholat sunat, hatta walaupun sholat sunat uduk 2 rakaat itu. Artinya apa? Ada grafik peningkatan dalam ketaatan kita setelah Ramadan itu. Ramadan banyak makanan yang disedekahkan oleh keluarga di masjid. Ada yang sedekah korma, ada yang sedekah kopi teh, ada yang sedekah susu, ada yang sedekah makanan. Selesai Ramadan, kebiasaan sedekah Ramadan dilanjutkan. Lanjut apa tidak, Bu? Walaupun sedekahnya mungkin sebulan sekali, yang penting lanjut. Saya sering ingatkan dalam pengajian, sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah, sesungguhnya hidup dan mati itu ujian. Siapa yang paling baik amalnya? Bukan siapa yang paling banyak amalnya. Allah bilang ahsanu amala. Siapa yang terbaik amalnya, bukan siapa yang paling banyak amalnya. Mohon maaf, walaupun tadarus tiap malam Ramadan hanya 1 juz, tapi tadarus daripada tidak tadarus kan. Ada di tempat lain sampai sahur tadarusnya bagus. Ada di tempat lain hanya sekedar 2-3 juz dia tadarus, bagus juga. Yang penting malamnya diisi dengan kebaikan. Apalagi bisa mencontoh masjid di tempat kita ini. Tadarusnya sampai menjelang sahur. Luar biasa. Hebat apa tidak? Kenapa sampai sahur? Ini tanda
bahwa masyarakat di sini ini betul-betul hidup agama. Karena hidup agama didorong oleh kualitas iman. Kualitas iman karena ingin mencapai takwa itu. Karena kita tahu tujuan berpuasa apa? La'allakum tattaqun, agar kau bisa sampai kepada takwa. Takwa itu mohon maaf bukan takut istri tua. Takwa maknanya apa? Sudah kita bicarakan. Salah satu tanda orang takwa itu kata Allah, wal kaziminal ghaiza, sanggup menahan marah. Marah itu bagian dari perilaku kita, Pak. Tapi tidak marah itu luar biasa, tanda takwa. Istri tidak begitu peduli tentang makan sahur kita, tidak begitu perhatian tentang apa yang kita harus makan pada waktu berbuka, tapi kita sabar, itu takwa. Suami yang seharusnya bisa membelikan uang belanja di Ramadan ini ditambah, karena menu kita inginnya macam-macam kan. Ingin kita minum susu, ingin minum kolak, ingin es campur, ingin nanti ada sate, ingin nanti ada opor. Tapi uang belanjanya cuma 50.000. Istri diam dan tidak marah, itu takwa. Subhanallah. Saya, ini mohon maaf ya, saya kalau berbuka itu cukup dengan sebutir korma dengan air putih, selesai. Tiap hari yang ngamuk di rumah itu apa? Yang ngamuk itu terong, yang ngamuk itu kangkung, yang ngamuk itu sop. Kita tahu sop yang bikinan masyarakat Sasak, ina-ina ini dari zaman halal lepang kata orang, mohon maaf ya. Sopnya itu-itu saja. Kalau enggak ada antap, kul. Kalau enggak kul, kembang kul. Kalau enggak campur wortel. Enggak ada campur daging, campur ayam, itu enggak ada. Gimana pengalaman Bapak? Hah? Sama kan? Tapi enggak pernah protes kita ini. Kenapa? Kita mengendalikan marah. Makanya Nabi jelaskan kepada kita, lis-shaimi farhatani. Orang yang berpuasa itu dua diberikan oleh Allah. Kegembiraan. Pertama, gembira pada waktu berbuka. Padahal untuk berbuka itu ya, kelak santan, kelak bage. Itu aja, nggak ada lain. Tapi bahagia betul kita ini. Baru jam 5 sudah nongkrong di depan dapur itu. Yang digoreng tahu. Tahu itu dibolak-balik tetap tahu, Pak ya. Dikasih isi tahu isi namanya. Kalau bahasa Jawa tahu susur namanya kan. Isinya cuman toge sama kul. Digoreng rasanya kayak memakan daging onta. Di mana nikmatnya? Bukan pada tahunya. Dikasih nikmat oleh Allah pada saat menjelang berbuka. Allahu Akbar. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala aslamtu wa ala rizkika abtartu birahmatika ya arhamar rahimin. Ambil air segelas, lalu ada korma sebiji, nikmat rasanya. Betul apa tidak? Itu yang diberikan oleh Allah bagi orang yang berpuasa. Mereka yang berbuka di restoran dengan menu yang sangat spesial, mereka yang berbuka mungkin di lesehan yang harganya ratusan ribu rupiah, dagingnya, opornya, ayamnya, macam-macam, sama dengan kita yang hanya berbuka dengan segelas air putih. Kenapa? Itu salah satu bentuk nikmat yang khusus diberikan oleh Allah bagi orang yang berpuasa. Alhamdulillah. Jarang saya lihat orang berkelahi Ramadan, jarang. Makanya semua kita ini sampai pada saatnya ini malam 28, malam 29, sampai besok ini lebarannya kapan nih? Hah? Oh. Lebarannya Sabtu, terserah ya. Mau Jumat boleh, mau Sabtu boleh, ya kan? Yang penting lebaran. Kan sholatnya juga itu kan?
Sholatnya itu, bacaannya itu, takbirnya itu. Jadi mau dilaksanakan hari Jumat silahkan, karena itu urusan keyakinan. Kalau dilaksanakan pada hari Sabtu silahkan, itu juga urusan keyakinan. Yang salah siapa? Yang salah yang suka saling menyalahkan, kan gitu. Maka nggak usah marah, Pak. Kan sedang ribut sekarang ini. NU dan Muhammadiyah itu nama organisasi, bukan nama agama. Yang berhak menentukan ibadah kita Allah dan Rasulnya. Pemerintah tidak berhak. Tugas negara hanya memfasilitasi, memberi informasi bahwa tanggal sekian itu sudah masuk waktu daripada pelaksanaan ibadah Idul Fitri itu ya. Jadi itu mutlak perintah Allah dan Rasulnya tentang masalah ibadah, tidak ada hubungannya dengan manusia. Maka orang yang takwa, kata Allah apa? Wal kaziminal ghaiza, tidak marah walaupun terjadi perbedaan Idul Fitri. Yang Idul Fitrinya hari Jumat, selesai Idul Fitrinya jangan teriak-teriak makan. Diam aja. Karena ada saudara yang masih yakin masih satu lagi puasanya. Diam aja, nggak usah open house, nggak usah mengundang jamaah. Tahlil di kampung saya yuk, kita makan. Jangan provokasi begitu ya. Kalau yakin bahwa hari Jumat itu Ramadan, laksanakan. Kalau yang yakin pada hari Sabtu, laksanakan. Karena semua ibadah yang menilai Allah. Allah menjelaskan dalam Al-Quran, walitukmilul iddata, sempurnakan bilangan puasamu. Bulan itu kan rata-rata ada yang 28 hari, ya Pak? Ada yang 29 hari, ada yang 30 hari, ada yang 31 hari. Bilangan hari dalam satu bulan, kan begitu. Tapi Allah bilang hendaklah kita sempurnakan bilangan puasa kita. Walitukmilul iddata. Kalau sudah merasa sempurna bilangan puasa, ini Ramadan tahun ini hanya 29 hari. Merasa yakin dengan itu, karena hitungan hisab, hitungan kalender, oh ini 29 hari, ya silakan. Lebaran, takbiran, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi kalau yang merasa dengan melihat bulan, ini bulan ini kira-kira tinggal 3 malam nih, berarti saya harus puasa sampai hari Jumat, baru Sabtu saya boleh takbir, mengumandangkan takbir kepada Allah. Tapi intinya adalah walitukmilul iddata, sempurnakan bilangan puasamu. Mau 29, mau 30, ya kan? Setelah itu apa? Walitukabbirullah ala ma hadakum, besarkan Allah, bertakbirah kepada Allah ala ma hadakum, karena Allah telah memberikan hidayah kepada kita, hidayah iman, hidayah Islam, nikmatnya kita berpuasa, nikmatnya kita menjadi pengikut Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih banyak orang yang tidak diberikan nikmat iman oleh Allah. Hampir 3 bahkan 4 miliar orang yang kafir, yang tidak beriman kepada Allah. Tapi hari ini orang tua kita, karib kerabat kita, handai tolan dan tetangga kita semua beriman kepada Allah. Itu makna walitukabbirullah ala ma hadakum, besarkan Allah yang telah memberikan hidayah iman, hidayah Islam, hidayah kebaikan kepada kita. Selain Allah itu kecil. Besarkan Allah, selain Allah kecil. Nggak pakai baju lebaran, kecil. Makanan sahur kita nggak enak, kecil. Urusan kita belum bisa mungkin membayar hutang, kecil. Perkara nanti kita bagaimana lebaran, kecil. Besarkan Allah, kecilkan selain Allah. Jelas ya? Coba bayangkan nikmat sempurna yang Allah berikan kepada Bapak Ibu. Tiap malam bertemu dengan keluarga, sahurnya bareng, betul, berbukanya bareng,
Lihat saudara kita yang suaminya merantau di luar negeri. Andai kata istrinya tiap hari atau tiap bulan dikirimi 2 sampai berapa ya? Mungkin 10-15 juta tiap bulan. Lalu berbuka dengan daging sapi, dengan ayam, dengan opor. Tapi suaminya jauh, anaknya jauh, orang tuanya jauh. Di mana nikmatnya? Di mana nikmatnya? Kan lebih baik dengan tahu tapi di depan kita istri tercinta. Lebih baik dengan hanya sayur bayam tapi orang tua kita lihat wajahnya menyuapkan makanan dengan kita. Kan begitu? Daripada makanan enak, nikmat, lezat tapi kita tidak bersama dengan keluarga di Ramadan ini. Allahu Akbar. Makanya Bapak Ibu yang tiap saat berbuka dengan suaminya, dengan anaknya, dengan menantunya, dengan orang tuanya, dengan keluarganya, syukur. Tetangga saya sudah puluhan tahun di luar daerah. Bagaimana nasibnya, bagaimana keadaannya, Allahu a'lam bishawab. Lalu istrinya bergumam dalam hati, ya Allah, suamiku dia berbuka dengan apa? Dia makan sahur dengan apa? Sementara aku di rumah enak. Maka kita yang mendapatkan nikmat ini, besarkan Allah, kecilkan perkara selain Allah. Makanya kalau ada yang berantem karena nggak punya baju lebaran, awas, hati-hati. Tapi kalau di sini insya Allah nggak ada. Saya saja ini baju yang saya pakai nggak banyak aja, ini baju dikasih orang Pak. Hampir semua jubah yang nggak apa-apa dibuka ya. Semua baju jubah yang saya pakai itu pemberian orang. Apakah kurang kehormatan dan kemuliaan karena baju dikasih orang? Tidak. Bukankah tanda takwa itu bukan karena pakaian, bukan karena penampilan? Tanda takwa itu kita ridho terhadap yang sedikit, lalu kita syukuri dengan yang sedikit, tapi dengan yang sedikit bisa membawa kita sampai kepada derajat takwa kepada Allah. Alhamdulillah. Puas dengan ibadah itu nikmat Pak. Puas ibadah itu nikmat. Nanti setelah selesai Ramadan, begitu Bapak takbiratul ihram melaksanakan ibadah sholat sunat Idul Fitri, ada kepuasan batin. Alhamdulillah, Ramadan saya full. Tadarus saya walaupun sedikit tapi tiap malam. Sedekah saya walaupun hanya segelas air putih tapi tiap waktu. Subhanallah, ya apa tidak? Saya melaksanakannya dengan paripurna. Lalu saya sempurnakan Ramadan ini dengan membayar zakat fitrah. Apa kata Nabi? Saumul abdu mu'allaqatun. Puasa seorang hamba dia tertahan antara langit dan bumi Allah hatta yu'addiya shadaqatal fitri, sampai dia membayar zakat fitrah. Zakat fitrah itu maknanya supaya rohani kita, badan kita ini sempurna, bersih, utuh dengan mengeluarkan zakat fitrah itu. Subhanallah. Kalau sudah dikeluarkan itu sempurna Ramadan, tidak ada alasan Allah tidak menerimanya. Alhamdulillah. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah, walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa bentuk kesyukuran kepada Allah? Jangan sampai kita tidak melaksanakan sholat Idul Fitri. Karena sunnahnya selesai Ramadan bertakbir kepada Allah sebagai ungkapan kesyukuran atas nikmat hidayah yang diberikan oleh Allah. Lalu pagi hari kita berkumpul di lapangan atau di masjid untuk melaksanakan sholat sunat. Sholat sunat apa? Idul Fitri. Pahalanya sangat besar diberikan oleh Allah. Sunnahnya memang Rasulullah itu begitu menjelang hari raya Idul Fitri, beliau mandi bersih. Habis mandi, Nabi sarapan. Jadi sunnahnya sarapan dulu Pak. Jadi kasih tahu istri di rumah, sayang kamu masak ya malam ini opor ayam. Rata-rata kan orang mau Idul Fitri masak ayam kan, masak yang enak-enak. Habis itu sebelum berangkat ke masjid Idul Fitri, walaupun 1-2 suap dimakan dulu, jangan sampai kenyang. Karena insya Allah di setiap masjid di Lombok ini, ina-ina sudah bawa dulang ke masjid. Hebat apa tidak? Di sini juga gitu kan? Ya Pak? Hah? Oh enggak, kita di sini ya.
Kenapa enggak? Nanti di rumah-rumah ya. Insya Allah. Habis sholat sunat id dianjurkan menyambung silaturahim. Cari kerabat yang mungkin jarang kita datang, kerabat yang ada hubungannya dengan kita, saudara bapak, saudara ibu, andai tolan karib kerabat yang dekat maupun yang jauh. Setelah itu kunjungi kubur orang-orang yang kita cintai, bapak ibu, orang tua, karib kerabat yang telah meninggal dunia. Boleh dia ziarahi dalam rangka apa? Sebagai bagian dari tanda kita merayakan Idul Fitri. Makanya kita berkata minal aidin, selamat hari raya. Hari di mana kita kembali kepada kesucian. Tidak ada dosa dan noda yang menempel di badan kita. Tidak ada dosa yang pernah kita perbuat yang tidak diampuni oleh Allah. Kita menyambung rahim itu tanda kita beres dengan urusan manusia. Minal aidin, selamat hari kemuliaan, selamat hari kembali. Sebagaimana kita lahir ke dunia tanpa dosa, maka hari raya Idul Fitri kita tidak punya dosa. Seperti lembaran kain putih bersih, hari itu seperti itu orang yang keluar dari Ramadan karena ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal faizin, semoga kita sukses. Sukses bukan karena harta bertambah, sukses bukan karena mungkin kita menduduki jabatan baru, sukses bukan berarti ada sesuatu yang baru dalam urusan dunia. Sukses maknanya berhasil ibadah Ramadan. Itu makna faizin, beruntung lahir batin, alhamdulillah. Wal makbulin, maknanya apa? Seluruh ibadah Ramadan, baik kita siangnya hari kita berpuasa, malamnya kita melaksanakan ibadah sunat, insya Allah makbul, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Ramadan tahun ini menjadi Ramadan terbaik bagi kita, terbaik puasa kita, terbaik sedekah kita, terbaik tadarus kita, terbaik iktikaf kita, terbaik sedekah kita, terbaik amal kita. Dan kita berharap Allah pertemukan kita dengan Ramadan sepanjang hayat di kandung badan. Semoga kita sehat walafiat. Mohon maaf lahir batin. Semoga kita diberikan panjang umur oleh Allah, mampu menyempurnakan sisa Ramadan yang tinggal hitungan jari. Mudah-mudahan kita termasuk bagian dari hamba yang mendapatkan peridai takwa dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih, mohon maaf lahir batin. Saya ucapkan minal aidin wal faizin wal makbulin. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.